Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Asmara Mukti, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari SMA Negeri 2 Bandung. Yang kali ini akan membahas materi di kelas 10 semester genap. Adapun tema materinya kompetensi dasar 3.6 integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di submateri ancaman terhadap negara. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa diharapkan dapat memahami konsep ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan memahami landasan hukum bela negara serta mampu menunjukkan pentingnya kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia. Ketika kita melihat gambar sebaran peta berikut, gambar di atas ini merupakan gambaran banyaknya suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing suku bangsa ini mempunyai ciri khas atau kearifan lokal tersendiri. Salah satu kearifan lokalnya adalah adanya pakaian adat tradisional. Bagaimana negara Indonesia begitu kaya dengan keberagaman ini harus kita tetap jaga keutuhannya. Dari apa? Dari berbagai ancaman, gangguan, tantangan, hambatan. Berikut yang akan kita bahas kali ini adalah tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Banyak jenis ancaman bagi suatu bangsa, di antaranya adalah ancaman militer dan ancaman non-militer. Di antara ancaman militer itu terdapat bentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, dan sabotase. Kemudian ada juga tantangan integrasi bangsa. Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan itu diantaranya adalah globalisasi. Globalisasi merupakan satu fenomena penting di abad ke-21 dengan adanya arus keterbukaan yang memberikan aspek kehidupan yang sangat luas. Hal ini dapat menurunkan rasa kebangsaan dan nasionalisme, terutama bila arus yang datang dari luar tidak ditangkal dengan baik oleh budaya atau ideologi bangsa sendiri. Yang kedua adalah otonomi daerah. Diterapkannya otonomi daerah secara tidak disadari telah meningkatkan rasa kedaerahan. Meningkatnya rasa kedaerahan ini dapat mengarah pada terjadinya perpecahan antar daerah satu dengan daerah yang lain. Yang berikutnya adalah hambatan. Hambatan adalah halangan atau rintangan yang menjadi batu ganjalan atau kendala dalam melakukan sebuah perubahan. Apakah hambatan dalam proses integrasi itu? Kita lihat diantaranya adalah korupsi, rendahnya mutu sumber daya manusia, adanya ketidakpercayaan pada pemerintah, kemudian kemiskinan, dan juga ketidakadilan. Nah, yang berikutnya adalah adanya gangguan dalam proses integrasi. Gangguan adalah halangan, rintangan, atau godaan, sesuatu yang menyusahkan, hal yang menyebabkan ketidaklancaran. Gangguan dalam proses integrasi diantaranya adalah konflik antar kelompok masyarakat, seperti gambar berikut, kemudian pembangunan yang tidak merata, adanya juga paham ekstremisme dan eksklusivisme, kemudian adanya tindakan terorisme, fanatisme keagamaan yang sempit, dan juga meresahkan jiwa nasionalisme. Ini diperlukan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk
benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Adapun bela negara itu sendiri, kita lihat landasan hukumnya yang pertama itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang mengamanatkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum bela negara diantaranya adalah ketetapan MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Undang-Undang RI nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Dan kita lihat terakhir itu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, yang isinya diantaranya adalah ayat 1, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat 2 menyebutkan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang dimaksudkan di ayat 1 diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan pertama di sekolahan, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan, kemudian kedua pelatihan dasar kemiliteran, ketiga pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, yang keempat pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, kita lihat pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan ini dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Pendidikan kewarganegaraan ini dapat memberikan pemahaman, analisis, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh bangsa secara berkesinambungan dan konsisten sesuai dengan cita-cita dan sejarah nasional. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran. Selain Tentara Nasional Indonesia, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah juga misalnya kalian di sekolah menengah dan unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa ini tergabung dalam organisasi Resimen Mahakarya atau Menwa. Setelah memasuki resimen tersebut, mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Adapun sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran seperti pramuka, patroli keamanan sekolah, pasukan pengibar bendera, palang merah remaja, dan organisasi sejenisnya. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit TNI dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan pelaksana dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu. Yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Selain itu juga ada yang ikut olimpiade, misalnya olimpiade fisika, matematika, atau kimia, baik di dalam maupun di luar negeri, dan mendapatkan penghargaan. Juga merupakan prestasi
ya yang menunjukkan upaya bela negara. Pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan misalnya oleh perang, oleh bencana alam, dan bencana lainnya. Upaya bela negara ini merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar, tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Demikian berikut materi kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.